Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dimas Raihanur Fadilah dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen, dengan NIM 64232094. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengisi SPT masa PPN dalam formulir 1111. Tapi sebelum masuk ke pengisian SPT masa PPN, baiknya kita harus mengetahui dulu faktur pajak yang akan kita gunakan, karena ini berkaitan penting dengan pengisian nanti di formulir SPT-nya. Nah, di sini bisa kalian lihat faktur pajak yang pengusaha kena pajaknya atas nama Civi Cahaya Biru Tama dengan alamat yang tertera dan NPWP-nya yang tertera. Lalu dengan pembelian barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun. Di sini bisa kalian lihat juga alamatnya yang tertera dan juga NPWP-nya. Lalu di selanjutnya ada nama barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, ini adalah daftar perincian suatu pembelian atau pembayaran, dan di sini kalian bisa lihat pembayaran termin 100% dengan pekerjaan rehab gedung kantor DKPP sesuai dengan kontrak nomor yang tertera berikut ini. Bisa kalian baca ya. Lalu di sini dengan sebesar pembayaran 522.822.200. Lalu di sini ada harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin. Dan ini adalah jumlahnya yang dari jumlah pembayaran yang ada di atas nih. Lalu di sini ada dikurangi potongan harga yang bisa kalian lihat di sini tanda strip ya. Itu berarti tidak ada pengurangan potongan harga. Lalu di sini ada dikurangi uang muka yang telah diterima. Di sini pula sama isiannya itu tanda strip yang dimana tidak ada pengurangan uang muka yang telah diterima. Lalu di sini ada dasar pengenaan pajak atau biasa disebut DPP. Nah, di sini nilainya berubah ya dari yang harga jual tadi. Jadi nilainya Rp469.209.189. Nah, di sini tuh hitungannya dari 520.822.200 itu dibagi 100 lalu dikali 111 yang nantinya akan ketemu hasil yang ini. Lalu untuk total PPN-nya itu angkanya juga berubah, yaitu Rp51.613.11, yang dimana hasil dari ini yaitu hasil dari dasar pengenaan pajak yang dikalikan 11%. Karena untuk bulan sekarang ini sampai nanti tahun depan 2025 itu masih 11%, yang dimana nanti tahun 2025 kemungkinan naik jadi 12%. Maka dari itu untuk yang sekarang ini total PPN-nya itu masih 11% hitungannya. Lalu di sini ada total PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Nah, di sini tertulis strip yang dimana tidak ada pengenaan PPNBM.
Nah, di sini bisa kalian lihat ada barcode-nya juga, dan juga ada tanggal pembuatannya, dan juga ada nama tertera. Nah, lalu untuk faktur pajak yang kedua itu PKP-nya atau pengusaha kena pajaknya itu atas nama CV Industri Kreatif. Nah, di sini bisa kalian lihat alamat terteranya dan juga NPWP-nya juga. Lalu di bawahnya masih sama yang faktur yang di atas tadi. Yang pertama itu pembelian barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Nah, di sini bedanya dari faktur pajak yang di atas yang pertama tadi dengan faktur yang berikut ini, yaitu pembeliannya itu merupakan dari CV Cahaya Biru Tama yang beralamatkan yang ada tertera di faktur pajak ini yang bisa kalian lihat, dan juga NPWP-nya juga. Lalu masuk ke dalam nama barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, di sini bisa kalian lihat perinciannya. Di sini membeli 7 unit mesin Dixmill tipe 15 dengan harga per unitnya itu 5.371.500 rupiah. Nah, di sini kan kalian bisa lihat tuh hasilnya 37.600.500. Nah, ini dari mana? Ini dari harga per unitnya 5.371.500 rupiah dikalikan dengan 7 unit, karena di sini kita membeli 7 unit. Maksudnya di daftar perincian pajak ini dia itu membeli 7 unit. Lalu di bawahnya ini membeli unit mesin chopper, berarti hanya 1 unit mesin saja yang per unitnya itu harganya 3.976.562 rupiah. Lalu di sini di bawahnya lagi bisa kalian lihat membeli 10 unit mesin pencetak getuk lindri dengan harga per unitnya itu 3.065.000. Lalu di harga jual penggantian uang muka nih bisa kalian lihat 30.650.000 rupiah. Nah, ini juga sama hitungannya, dikalikan dengan pembelian unit tadi. Dari per unitnya itu 3.065.000 dikalikan pembelian 10 unit, dan hasilnya ketemu 30.650.000. Itu hasilnya. Nah, lalu di sini untuk harga jual penggantian uang muka termin itu jumlah hasil dari keseluruhan yang pembelian yang tadi ya, pembelian yang tadi yang semuanya sudah di totalkan, dijumlahkan lagi, lalu ketemulah 72.227.062 rupiah. Nah, lalu di sini dikurangi potongan harga. Nah, di sini tertulis strip ya. Lalu dikurangi uang muka yang telah diterima juga, di sini tertulis strip karena tidak ada pengurangan. Nah, langsung kita masuk ke dasar pengenaan pajaknya. Nah, ini sama nih kayak penghitungan faktur pajak yang pertama tadi, yaitu dihitung dari 72.227.062 rupiah dibagi 100 dikali 111, yang dimana akan ketemu hasil DPP-nya yaitu 65.069.425.000.
Rp425. Lalu kita masuk ke total PPN-nya. Nah, total PPN-nya itu sama, diambil dari dasar pengenaan pajak, yaitu Rp659.425 dikalikan 11%, yang dimana akan ketemu hasil PPN-nya yaitu Rp7.157.636. Lalu di sini ada total PPNBM, pajak pengeluaran barang mewah. Nah, di sini tertulis tidak ada ya strip, karena tidak ada pengenaan PPNBM-nya. Nah, ini juga sama, ada tanggalnya juga, lalu ada nama terteranya juga. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk selanjutnya daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Ini terdapat formulir di 111B3. Nah, kalian bisa lihat nih. Untuk pengisiannya itu ada nama PKP, di sini ditulis nama PKP-nya atau jenis nama usahanya itu Cahaya Biru Tama. Kalian bisa tulis di sini. Lalu NPWP-nya juga kalian tulis NPWP perusahaannya. Dan juga di sini untuk masa pajaknya ini. Masa pajaknya ini di bulan 9 sampai dengan bulan 9. Jadi berlaku selama 1 bulan saja. Hitungannya jadi 1 bulan. Nah, lalu di sini tahunnya itu tahun 2024. Untuk pembetulannya ini 0 ya, karena ini baru, tidak ada pembetulan. Jadi kalian tulis saja 0, dan juga di sini kalian tulis 0 pakai huruf ya. Nah, lanjut. Di sini kan ada nomor serta nama penjual BKP atau BKP tidak berwujud atau pemberi JKP. Nah, karena berhubung tidak ada fakturnya atas daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas, itu kita tidak masukkan ke dalam sini. Jadi kita tidak isi. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, selanjutnya ada daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Itu termasuk formulir 1111B2. Nah, yang bisa kalian lihat nih, nama PKP-nya juga sama nih, Cahaya Biru Tama, nama perusahaannya. Dan juga NPWP-nya itu sama, NPWP perusahaan Cahaya Biru Tama. Dan untuk masa berlakunya juga sama, ini masa hitungannya itu bulan 9 sampai dengan bulan 9 di tahun 2024. Untuk pembetulannya juga 0 karena tidak ada pembetulan. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk nama penjual BKP-nya itu, karena karena daftar pajak masukan itu yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri itu ada fakturnya, maka kita masukkan fakturnya sesuai dengan faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan. Yaitu di sini bisa kalian lihat nama penjualnya itu nama penjual yang menjual kepada perusahaan yang membeli. Kan tadi di faktur sudah ada ya, nama penjualnya itu sudah tertera. Nah, kita masukkan saja di bagian formulir ini B2-nya. Di sini untuk nama penjualnya Civi Industri Kreatif.
Nah, untuk NPWP-nya itu NPWP CV Industri Kreatif. Nah, di situ kan juga udah tertera ya NPWP-nya. Nah, maka kalian masukkan saja ke bagian NPWP ini, yaitu 0454 711 016 25 000. Nah, lalu kita masuk ke faktur pajak atau dokumen tertentu atau nota retur atau nota pembatalan. Nah, ini adalah bukti untuk faktur pembelian tadi ya. Nah, di sini ada kode dan nomor serinya. Itu sudah tertera ya di faktur tadi. Untuk kode dan nomor serinya itu disesuaikan dengan faktur bagian pajak masukan. Lalu kita masukkan saja kode dan nomor serinya 010 001 24 7669 2000. Nah, untuk tanggalnya itu juga bisa kalian lihat di tanggal pembuatan fakturnya itu ada di tanggal 05 tanggal 5 di bulan 9 tahun 2024. Nah, untuk DPP-nya itu juga bisa kalian lihat di faktur pajak tadi ya. Baiknya kita langsung masukkan saja untuk nilai DPP-nya 65 069 425. Lalu untuk PPN-nya itu yang ada di faktur tadi disesuaikan saja. Lalu kita masukkan PPN-nya 7157 636 636,75. Nah, di sini untuk jumlahnya itu karena kita hanya punya satu faktur atas pembelian saja, maka di sini jumlahnya disesuaikan sama jumlah yang ada di data di atas ini ya. Nah, ini berarti kita tulis sama. Lalu yang ini pun juga sama untuk PPN-nya. Untuk jumlah PPN-nya, nah 7.157.636.000,75 rupiah. Nah, untuk PPNBM-nya itu kan di faktur sebelumnya itu tidak ada, maka tidak kita masukkan karena tidak ada pengenaan PPNBM-nya. Dan ini untuk kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti atau diretur itu tidak usah kita tulis karena sebelumnya untuk faktur pajaknya itu tidak ada penggantian atau diretur, yang berarti tidak ada sama sekali, berarti kita tidak isi. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengisi formulir B1. Daftar pajak yang masuk
dapat atas impor BKP tidak berwujud atau JKP dan luar daerah pabean. Nama penjual BKP tidak berwujud pemberian JKP, dokumen tertentu, tanggal sekian, DPP 0 rupiah, PPN 0 rupiah, PPNB 0 rupiah, keterangan 0 rupiah. Di sini saya akan mengisi formulir selanjutnya, yaitu A2. Yang pertama, yang pertama ada Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. NPWP atau nomor paspor 001 014 Yang selanjutnya faktur pajak, dokumen tertentu, nota retur, nota pembatalan, kode dan nomor seri. Nomor serinya 20 strip titik Jangan ya? 004 Terima kasih. strip 24 titik 91 61 tanggalnya 10 strip 04 9 strip 2024. DPP 46 juta 9 juta koma 209 titik 18 PPN selanjutnya PPN rupiah. PPN rupiah 51 113 jumlah 469
Waktu daftar pajak keluar atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak, formulir A2, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPP ada 46.209.189 juta, PPN-nya 51.613.011 juta, PPN BM rupiah, kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti atau rektur 0 rupiah. Oke. Formulir selanjutnya ada A1, yaitu daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Nah, di sini formulir A1 menjelaskan bahwa keterangan tersebut tidak ada pembelian dari PT manapun. Oke, di sini selanjutnya saya akan mengisi formulir SPT AB yang penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digugung ada Selanjutnya empat enam sembilan satu tiga B2 65 titik 65 koma 69 B2
7 1 157 636 636,75 itu mana itu sembilan nol enam sembilan enam tujuh tujuh 16 yaitu pajak kompensasi kelebihan PPN. Pajak sebelumnya ada 38.967.16.00. Jumlah dikalikan di T906 titik 7 16,00. Jumlah dari pajak pemasukan yang dapat diperhitungkan dari A tambah B sama dengan 46.064.352,75. Akan menjelaskan formulir, yaitu formulir induk dari PT Cahaya Cak Biru Tama.
Yang pertama, penyerahan barang dan jasa. Tentang PPN ekspor, ada A 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama itu yang A, tidak ada DPP. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, yaitu nomor 1. DPP tidak ada, kosong. PPN kosong. Yang ketiga, penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungutan PPN nomor 2 sebesar 469 juta 209 189 juta. PPN 51 613 011 juta. Yang berikutnya ada penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, yaitu 0 rupiah. Penyerahan yang dibebaskan dari pungutan PPN 0 rupiah. Jumlah dari A1, A2, A3, A4, A5, total jumlahnya 4.209.189. PPN, total PPN-nya 51.613.011 juta. Jumlah seluruh penyerahan LA tambah LB ada 469.209.189 juta. Yang berikutnya ada penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar, menentukan pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Jumlah PPN pada A2 yang pertama 0 rupiah, yang B PPN di store dinamika dalam masa pajak yang sama juga 0 rupiah. Selanjutnya yang C, memasukkan yang dapat diperhitungkan, yaitu ada 5, jumlahnya 46.064,352,75 juta. Dan yang D sama hasilnya 46.064,352,75 juta. E dan F itu kosong, terus bisa di strip. Nah, selanjutnya kelengkapan PPN lebih bayar pada bukti 1, bukti butir 2D diisi dalam SPT bukan pembelian. 2, lengkap PKP pasal 9 ayat 4B PPN. Yang ketiga, dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Selanjutnya kelengkapan SPT dari formulir induk, ya, formulir
AB ada, formulir A1 ada, formulir A2 ada, formulir B1 ada. Formulir B2 selanjutnya formulir B3 ada. Demikian presentasi dari kami. Nama saya Dimas Rehan Nurfadilah. Saya Bagus Arsanur Hadi. Salam hormat. Sekian dan terima kasih.